Di antara uap hangat yang menyelimuti pawon, tersembunyi kisah tentang kuliner yang menyehatkan tubuh dan jiwa. Di Pasar Papringan, bahan pangan bukan sekedar resep, melainkan warisan tentang bagaimana alam memberi dan manusia belajar menjaga. Inilah cerita nutrisi, perjalanan rasa yang sederhana, alami, dan penuh kehidupan. Halo teman Slumpring, di cerita sebelumnya kita sudah membahas tentang Pasar Papringan. Dan hari ini saya bersama Mas Seto akan membahas tentang nutrisi dari Pasar Papringan. Halo Mas. Halo, selamat siang. Siang apa ya? Selamat. Halo. Kapanpun teman Slumpring menonton Iya, podcast benar. ini. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Mas Seto. Oke, saya Seto. Saya seorang food anthropologist yang mengajar di Universitas Pajajaran. Jadi saya mengajar makanan dan kebudayaan di Universitas Pajajaran dan sehari-harinya mengoleksi kecap. Oke, mengoleksi kecap ya Mas ya. Oke, mungkin Mas Seto juga sudah familiar ya, sudah pernah mengerti juga nih tentang Pasar Papringan. Iya, saya baru 2 atau 3 kali ya ke sana gitu. Oke, sudah 2-3 kali. Udah nyobain apa aja nih Mas di Pasar Papringan? Banyak sih sebenarnya yang saya cobain ya. Kayak hampir semuanya yang dicobain ya. Hampir semua. Olahan-olahan dari singkong misalnya gitu. Ada lento gitu yang kayak Lento, ya. kayak combro lah kalau orang Sunda bilang gitu. Nah, terus walaupun nggak ada sambal oncom di dalamnya ya. Nah, terus ada lagi juga nasi yang dicampur dengan sayuran. Kalau nggak salah namanya nasi gono ya. Oh, segogono ada iya, gono jagung, gono biasa juga benar, ada. benar. Nah, terus jajan-jajan pasar kayak lepet jagung. Ya. Terus ada apa ya? Yang dia mentul mandi kalau nggak salah ya. Jadi dia yang ada santannya, dia bulat-bulat warna-warni, ditaruh di daun sama ada santannya. Iya, ya kayak gitu. Mendut atau? Iya, mendut kalau nggak salah mendut namanya, betul. Mendut mandi terus. Banyak lah ya jajan-jajan banyak banget, betul. Ya. Belum lagi dawet. Dawet anget nyobain nggak Mas? Dawet anget nyobain. Lalu juga ada ya kopi udah pasti. Ya. Di akhir pasti. Kalau wedang pring nyobain. Juga. Sama ini Mas, yang menurut saya juga unik itu yang wedang tape. Biasa kan kita makan tape itu tape aja kan. Iya. Tapi ini dikasih kuah jahe seperti itu kan. Betul. Sebenarnya itu kan air tape pakai gula dan air hangat kan diaduk gitu kan. Iya, tapi kayak kita jarang menemukan ya, kalau sajian seperti itu. Di Jawa Barat emang ya mungkin di Bandung jarang sih, tapi kalau di Jawa Tengah kayaknya itu cukup populer sih. Saya baru pertama kali nyoba waktu di Pasar Papringan sih. Iya. Mungkin menurut Mas Seto nih ya, kan banyak orang itu menyebut kalau makanan tradisional itu lebih alami dan sehat gitu. Nah, kalau dari pandangan antropologi ataupun dari yang Mas Seto lihat sendiri di Pasar Papringan, sejauh mana sih klaim itu benar kalau kita lihat dari cara mengolahnya, dari bahan-bahan yang kita pakai, ataupun nilai budaya di baliknya seperti itu? Oke, sebenarnya kalau ngelihat Pasar Papringannya sendiri ya, dari mulai dia ada, kemudian sampai seperti sekarang dan menjadi salah satu destinasi wisata di Temanggung gitu. Sebenarnya makanan yang dihadirkan di Pasar Papringan itu rata-rata kan makanan lokal. Betul. Dengan bahan dasar yang bisa ditemukan juga di daerah lokal situ. Betul. Di area lokal situ. Jadi relatif lebih segar ya bahan-bahannya karena dekat. Mereka nggak pakai pewarna. Betul, gitu kan. Dan iya. Jadi lebih sehat sih gitu dibandingkan dengan ultra processing food misalnya. Gitu. Iya. Kita memang sejalan sih Mas sama nilai Pasar Papringan. Untuk di kulinernya sendiri, sebenarnya kita tuh menerapkan 3L. Lokal, lezat, dan juga lestari. Ya. Makanya seperti benar juga seperti yang Mas Seto bilang, kalau di Pasar Papringan kita ini sama sekali tidak menggunakan bahan kimia. Even plastik pun kita nggak pakai. Jadi untuk pewarna makanan biasanya kita ambil dari buah naga, abu merang, kunyit, suji, dan gitu.
dan lainnya seperti itu. Iya. Kalau dari pengalaman yang Mas Seto kan sudah coba ini hampir seluruh kuliner yang ada di Pasar Papringan. Menurut Mas Seto, mana sih salah satu kuliner yang mencerminkan keseimbangan antara gizi, cita rasa, dan kearifan lokal dari masyarakat Ngadiprono sendiri? Wah, susah. Mana yang ngomongin keseimbangan ya? Sebenarnya gini loh. Sebenarnya mungkin nggak satu makanan aja gitu, tapi justru menurut saya justru malah eventnya ini, Pasar Papringan ini justru dia yang memperlihatkan bagaimana kemudian alam sebagai ya kalau misalnya cerita Pasar Papringan sebelum ada Pasar Papringan kan itu kebun bambu aja Betul, kan, kebun bambu yang bagaimana terbengkalai. alam kemudian masyarakat yang ada di sekitarnya juga mereka merespon melalui Pak Singgi mungkin sebagai inisiatornya gitu kan. Foundernya. Ya, nah terus merespon alam itu kemudian sekarang menjadi bermanfaat. Nah, menurut saya justru bukan satu makanan yang berbicara soal keseimbangan, tapi bagaimana kemudian masyarakat bisa merespon itu, merespon alam, merespon kebutuhan masyarakat ya. Karena dengan adanya saat ini Pasar Papringan kan dia jadi destinasi wisata, nambahin banyak uang, kemudian juga membuat meningkatkan kesejahteraan bagi warga-warga di sekitar Pasar Papringan itu kan. Betul. Gitu. Jadi itu justru menurut saya lebih impactful gitu. Nah, belum lagi efek domino lainnya ya. Efek domino lainnya adalah misalnya saat ini kan Pasar Papringan tuh ngulik banget kan makanan-makanan lokal gitu. Sehingga mungkin di Temanggung sendiri gitu, di daerah Temanggungnya sendiri banyak makanan-makanan itu yang nggak bisa ditemuin kecuali di Pasar Papringan gitu kan. Karena saat ini di Pasar Papringan sendiri mencoba menggali lagi gitu si kuliner-kuliner lokal khas Temanggung. Betul. Dan dia menjadi salah satu apa ya? Ini kalau kita ngomongin efek domino ya, nggak cuma urusannya ekonomi, tapi dia juga menjadi salah satu sarana buat preservasi gitu untuk melestarikan makanan-makanan lokal di Temanggung itu sendiri. Karena memang kita memang menyajikan mostly ya, mungkin bisa dibilang 100% atau 95% memang makanan khas dari Temanggung. Kayak misalnya entu cotot, Mas sudah cobain juga belum? Lupa sih. Entu cotot itu yang kayak dari singkong, dalamnya gula terus digoreng. Oh iya. Nah itu katanya ya, karena saya bukan warga lokal juga, itu memang dari Temanggung, khususnya daerah Kedu. Itu salah satu kuliner atau jajanan yang setiap hari selama kita di sana, setiap hari kita pasti mintanya entu cotot. Karena kayak belum pernah kita temuin di tempat lain, terus rasanya apa ya, enak aja gitu, meskipun simpel, cuma dari singkong yang digiling, terus nanti enggak gula pasir aja Mas. Jadi kayak cuman digiling, dipipihkan, lalu dikasih gula pasir, dilipat seperti pastel, lalu digoreng. Teman Celumpring untuk cotot juga akan menjadi salah satu episode yang akan kita bahas seperti itu. Ya ini sebenarnya menarik juga ya ketika banyak kuliner lokal ini kalau misalnya didokumentasikan dengan baik gitu, kemudian bisa juga nanti jadi dasar sebagai ajuan untuk warisan budaya tak benda di Temanggung gitu sebetulnya. Betul. Saya nggak tahu juga seberapa banyak warisan budaya tak benda yang di edisi kulinernya dari Temanggung yang bisa yang sudah diajukan ke pemerintah gitu. Kalau bicara tentang kuliner sebenarnya di Pasar Papringan ini kita menyajikan 130 kuliner. Semoga nanti ke depannya 130 jenis ini dari makanan ringan, makanan berat, minuman dan juga oleh-oleh gitu. Jadi mungkin kita doakan semoga ke depannya ini juga bisa diajukan ke pemerintah ya Mas. Betul, supaya makanan ini juga tetap lestari. Karena ini juga jadi salah satu concern dari masyarakat Pasar Papringan sendiri di Ngadiprono. Kan selama ini pasar ini terdiri dari 80 pelapak itu dari ibu-ibu dan sebenarnya Pasar Papringan ini adalah side job mereka, bukan mata pencaharian utama. Nah, dari yang saya lihat, saya ngobrol-ngobrol, ini juga jadi concern utama dari masyarakat karena belum ada penerusnya juga, Mas. Jadi anak-anak di sana memilih untuk keluar, untuk cari ilmu, untuk kerja tuh di luar Temanggung lah, di luar Ngadiprono. Makanya penting banget untuk kita bisa melestarikan ini karena kita nggak tahu nantinya siapa yang akan melanjutkan pengolahan kuliner-kuliner seperti ini. Menarik ya kalau anak muda di Ngadiprono pada pergi keluar, tapi justru malah
anak muda dari luar pada Malah datang betul. Ngadi Iya, Prono gitu. saya juga Salah, datang. iya kan banyak loh. Maksudnya dari banyak kampus tuh datang Betul. ke pasar Papringan, ke Ngadi Prono buat mempelajari sustainable Ya, tourism atau community based tourism gitu. Eh, dan ya semoga itu juga bisa menjadi paradigma baru ya iya. bagi masyarakat bahwa nggak usah jauh-jauh nyari duit di kampung sendiri aja Betul. gitu. Bisa jadi seperti itu juga, Mas. Oke, kalau dari pandangan Mas Seto sebagai antropologi gastronomi ya, Oke. bagaimana sih peran pengetahuan lokal ataupun seperti yang kita barusan bilang ya, bagaimana peran pengetahuan lokal ataupun warisan turun temurun mempengaruhi cara masyarakat Papringan dalam memahami konsep gizi ataupun makanan sehat? Nah, kalau kita lihat sebenarnya di pasar Papringan itu kan bahan-bahan yang digunakan itu pasti ada dari sekitar. Mulai dari misalnya nasi juga ada yang pakai beras, ada yang pakai jagung. Terus umbi-umbian nggak cuma singkong kita bisa temuin gitu. Misalnya kayak ubi, kemudian juga jagung rebus kita bisa temuin. Terus belum lagi hasil panen dari warga sekitar Ya, yang dijual keluar. mentah ya. Ya, Dijual mentah kalau di pasar Papringan ada labu, ada sayur-sayuran dan lain kayak sebagainya. buah-buahan, Ada buah-buahan, cabe, betul segala betul. macam, betul. Nah, sebenarnya kalau menurut saya kalau ngomongin soal nutrisi gitu, justru melalui kegiatan pasar Papringan ini justru meningkatkan kesadaran masyarakat menurut saya tentang pentingnya gitu makanan-makanan yang proses pengolahannya sedikit gitu, proses pengolahannya pendek. Jadi nggak makan makanan yang berpengawet, berpewarna gitu kan. Nah, justru malah malah kegiatan ini justru yang kemudian menyadarkan kembali gitu orang-orang di Ngadiprono buat buat makan lebih sehat gitu. Uh, Mungkin saya bisa salah gitu ya, mungkin saya bisa salah dengan apa namanya dengan uh, apa yang saya katakan barusan, tapi sebenarnya kan ini problemnya juga nggak cuma dengan di Prono tapi Betul, di di seluruh seluruh dunia dunia bahkan ya ya Mas ya. ketika konsumsi makanan berpengawet dan makanan uh, dengan tambahan unsur kimia lainnya gitu itu semakin tinggi. Nah justru di Papringan dibalikin lagi nih, lu ingat lagi roots lu gitu kira-kira kayak gitu. Ingat lagi nih dulunya makanan kita tuh kayak gimana sih gitu. Betul. Nah dari situ sebenarnya kita bisa melihat bagaimana kearifan nenek moyang kita dulu dalam mengolah makanan. Jadi kita kembali ke masa dulu ya Mas ya. Ya, kita menggali lagi pengetahuan kita tentang mengolah makanan gitu Betul. sebetulnya. Karena sebenarnya dari bahan makanan di Indonesia kan banyak sekali ya. Tapi belum banyak tahu juga mungkin ya Mas cara mengolahnya, cara membuat berbagai bahan itu jadi makanan-makanan yang mungkin lebih enak untuk dinikmati gitu. Iya, ya mungkin karena sekarang apa namanya? Karena sekarang yang datang ke Ngadi Prono dari seluruh Indonesia, jadi justru itu memberikan apa namanya? Memberikan pengetahuan baru buat orang-orang yang ada di luar yang tidak terbiasa dengan makanan khas Temanggung gitu. Kalau buat orang Temanggungnya sendiri justru itu menjadi bagian dari oh iya ya, dulu tuh kita punya loh makanan ini yang mungkin sudah ditinggalkan kemudian karena dianggap nggak keren gitu. Tapi akhirnya dengan kegiatan ini kita bisa ngelihat bahwa makanan lokal tuh keren loh. Gitu. Makanan lokal tuh juga orang tuh suka loh gitu. Betul. Jadi ya kita konsumsi makanan yang kita produksi sendiri, pengetahuan yang kita miliki dan juga bahannya ada di sekitar kita. Fun fact-nya ya Mas, sekarang pun yang datang ke pasar Papringan nggak cuma Indonesia. Kemarin terakhir saya datang itu juga dari mancanegara itu sudah mulai berdatangan nih Mas. Betul, jadi betul. mungkin ini juga bisa menimbulkan kesadaran kembali untuk para masyarakat di Ngadiprono ya. Masyarakat luar nggak cuma di Indonesia sampai di mancanegara, mereka berbondong-bondong datang, tapi mungkin beberapa dari teman-teman yang ada di Ngadiprono belum melihat kalau ini sebenarnya potensi yang cukup bagus untuk dilestarikan. Betul, betul. Nah, kalau dari sisi antropologi ya Mas, menurut Mas Seto, apakah interaksi antara pedagang dan pengunjung itu membentuk makna sosial dari sebuah hidangan-hidangan yang disajikan? Gini, interaksi itu justru menjadi
interaksi antara pengunjung Pelapak. Dan penjual gitu, dan penjual di sana, baik itu penjual maupun orang yang pentas seni di pasar papringan, justru itu yang menjadikan pasar papringan berbeda gitu kan dengan supermarket, dengan swalayan gitu. Ini yang kemudian memberikan experience lain pada cara kita menikmati makanan, karena kita bisa mendengarkan langsung dari pembuatnya, makanan ini terbuat dari apa, kan nama-namanya nggak familiar ya Betul, gitu, asing nama-nama. banget. Jadi kita harus tanya, ini tuh apa ya Bu gitu kan, ini tuh apa ya Pak gitu. Nah mungkin kalau soto sudah familiar ya, tapi kalau makanan-makanan yang lain kan nggak terlalu familiar. Jadi itu justru yang membuat interaksi antara pengunjung dan penjual itu menjadi penting gitu, menjadikan experience yang menyeluruh antara ambience gitu. Ambience itu kan hutannya sendiri gitu, hutan bambunya, kemudian apa yang dia dengar, angin yang kena daun-daun, kemudian gamelan, kemudian suara-suara air gitu, gemericik air. Nah itu menjadi experience yang menyeluruh dengan juga kehadiran para penjual ini gitu, yang menjelaskan makanannya, terus dialeknya yang sangat lokal ya, intonasinya yang mungkin berbeda dengan para turis gitu. Nah ini menjadi menarik gitu. Mungkin dia tidak akan langsung berpengaruh terhadap makanannya, tapi dia berpengaruh terhadap bagaimana pengunjung itu mengapresiasi makanan yang dia makan. Begitu. Karena mereka jadi tahu ya, ini sebenarnya menu apa sih? Lalu kayak ini gimana cara bikin seperti ini gitu kan? Mulai dari mungkin mereka udah lihat, oh kayak menarik nih tampilannya, tapi mereka sebenarnya belum mengerti kayak ini dari apa, bagaimana membuatnya. Jadi mereka jadi kayak benar yang kayak Mas Seto bilang, mereka jadi bisa jauh untuk mengapresiasi ide makanan-makanan ini. Iya, kadang-kadang kan kita kalau misalnya istilahnya beli gorengan gitu ya, beli gorengan di pinggir jalan gitu, misalnya kita beli gorengan harganya 500 gitu. Tapi di pasar papringan kita rela membayar gorengan dengan harga 2 pring gitu atau 4.000 gitu kan. Kenapa? Karena kita dapat experience itu, dapat suasana, dapat services gitu kan. Dan itu justru yang menjadikan value added terhadap produk-produk yang ada di pasar papringan. Betul. Jadi memang agak ada cost yang lebih dibayarkan, tapi yang mereka dapatkan pun lebih mahal, lebih dari harga yang mereka keluarkan kalau menurut saya ya Mas ya. Karena saya sendiri sebenarnya baru pertama kali dapat satu gelaran aja, baru ke satu gelaran, tapi dari satu gelaran itu saya dapat banyak banget pengetahuan baru seperti itu Mas. Makanya podcast Lumpring ini juga bisa hadir melihat dari observasi saya waktu itu, karena dari pasar papringan ini banyak sekali hal yang bisa diceritakan, banyak sekali hal yang mungkin teman-teman di luar sana belum mengerti itu dari pasar papringan ini. Iya, betul. Oke, kalau dari pandangan Mas Seto kembali nih ya, sebagai wisatawan luar ya, bukan sebagai pelapak ya, bagaimana cara menjaga agar kuliner di pasar papringan ini tetap otentik tanpa kehilangan nilai gizinya ketika diadaptasi untuk wisata kuliner modern? Ya kan kalau di pasar papringan sendiri kan mereka udah punya aturan ya. Ya. Misalnya nggak pakai plastik, nggak pakai pewarna, nggak pakai pengawet itu kan, sama no MSG gitu. Betul. Nah, jadi sebenarnya aturan itu kemudian justru mengkurasi makanan-makanan yang muncul di pasar papringan dan juga harus lokal kan gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi uniqueness dari pasar papringan itu sendiri, yang membuat orang-orang dari luar mau datang ke situ karena mau coba experience itu. Jadi saya rasa kelokalan itu menjadi penting untuk keberlanjutan si pasar papringan. Jadi meskipun dia kemudian misalnya mau ditarik si makanannya ke pasar yang lain gitu, atau ke supermarket atau ke oleh-oleh di tempat lain, saya rasa kelokalannya itu tetap punya nilai jual sih. Emang 3L tadi harus tetap dipertahankan seperti itu ya Mas. Lokal, lezat, lestari, mau kemanapun kuliner ini dibawa keluar, yang penting nilai-nilai itu tetap ada seperti itu. Ya mungkin beberapa produk bisa dikemas untuk tahan lebih lama. Tapi kan kalau kayak jajan-jajan pasar gitu mah ya nggak bisa ya, kita mau bawa oleh-oleh sampai Jakarta juga udah nggak bisa dimakan gitu kan, karena
uh, umur simpannya cuma 1 hari. Jadi mungkin ada juga produk-produk lain yang umur simpannya bisa lebih panjang sehingga bisa dibawa oleh para wisatawan ini ke daerah asalnya gitu. Oke. Ini mungkin ada pertanyaan sedikit menyimpang dari nutrisi, tapi saya pengen tahu dari yang Mas Seto pernah lihat di Pasar Papringan, ada nggak sih kuliner-kuliner itu yang menerapkan gastronomi di sana? Gini, jadi sebenarnya kalau gastronomi itu kan ilmu tentang makanan. Dia tidak hanya melihat makanan sebagai sebuah komoditas gitu, yang membahas soal ingredient, soal cara masak gitu, tapi dia juga ngomongin soal sejarahnya, soal bagaimana manusia mengapresiasi makanan tersebut. Jadi menurut saya seluruh makanan yang ada di Pasar Papringan itu adalah sebenarnya ya gastronomi experience atau gastronomi tourism itu ya terwujud di Pasar Papringan itu sebetulnya gitu. Karena Pasar Papringan berhasil menghadirkan makanan-makanan lokal lengkap dengan atraksi budayanya ya gitu, lengkap dengan atraksi budaya juga para pembuatnya juga gitu kan. Jadi menurut saya semua makanan di sana sih bagian dari satu kegiatan besar gastronomi tourism yang ada di Pasar Papringan. Oke. Kalau dari pandangan antropologi gastronomi, Pasar Papringan ini sudah melambangkan seluruhnya ya Mas, mulai dari penyajian makanannya, interaksi antara pelapak dengan pengunjung, lalu juga situasi yang ada di Pasar Papringan. Seperti tadi yang Mas Seto telah bilang juga, pengunjung ini datang nggak cuma ngerasain experience makanannya, tapi mereka datang ke kebun bambu, bisa menerangkan desir bambu yang terkena angin, gamelan, terus riuh-riuhnya di pasar, itu juga menjadi salah satu experience yang mungkin belum didapatkan di tempat lain seperti itu ya Mas? Iya, kemudian experience ini kan kemudian menjadi menarik perhatian gitu, dan dia menjadi apa ya namanya, saat ini tuh banyak daerah yang bikin mirip seperti Pasar Papringan, jadi dia tuh menjadi role model gitu. Benchmark juga ya Mas? Benchmark ya betul, menjadi benchmark bagi atau inspirasi bagi tempat-tempat lain yang ada di Indonesia. Dan ya itu menarik sih ketika masyarakat bisa mendapatkan dampak dari kegiatan tersebut, jadi kegiatannya bisa sustain, bisa berjalan terus. Gitu. Oke. Kalau dari penutup nih Mas, penutup. Boleh. Kalau dari Mas Seto tersendiri ya, boleh kasih apa ya, harapan mungkin untuk Pasar Papringan nantinya, atau pesan-pesan untuk para penonton Celumpring nih? Kalau harapan sih ya sebenarnya ya teruslah Pasar Papringan semoga bisa terus melestarikan kuliner Indonesia, kuliner lokal yang ada di Temanggung gitu, dan juga bisa menginspirasi warga-warga sekitar untuk sama-sama juga melestarikan makanan khas Temanggung. Nah, buat penonton Celumpring, ya harus datang ke sana. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Mas Seto. Ya. Baik teman-teman Celumpring, sekian dari cerita nutrisi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye. Setiap suapan dari papringan adalah pengingat bahwa sehat tak selalu datang dari yang mahal, tapi dari yang tumbuh dekat, alami, dan tulus diracik. Karena di pasar ini, nutrisi bukan sekedar kandungan. Ia adalah rasa syukur yang kita makan setiap hari.